Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Sekarang kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, kidung ceria, dan persembahannya ya. Tunjukkan sikap yang baik. Bisa? Bisa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, hari ini kakak senang sekali karena hari ini kita akan impak online kembali. Kakak harap adik-adik sudah mempersiapkan semuanya yang harus dipersiapkan untuk ibadah hari ini. Jangan lupa untuk persiapkan hati juga ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ceria 215, dengar hai kawanku. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami dapat terbangun untuk mengikuti ibadah impak kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kiranya firman Tuhan yang akan dibawakan nanti dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami setiap harinya ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah nanti, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami juga dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik juga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hallo, guten Morgen. Ich heiße Fanny. Ich komme aus Ambon. Adik-adik, kakak barusan berbicara dalam bahasa apa ya? Barusan kakak berbicara dalam bahasa Jerman. Adik-adik, untuk menguasai bahasa Jerman ini, kakak belajarnya bertahun-tahun baru kakak bisa berbicara dalam bahasa Jerman dengan baik dan benar. Nah, adik-adik mau tahu? Ada loh murid-murid Tuhan Yesus yang bisa berbicara dengan bahasa yang lain, bukan bahasa mereka, tanpa belajar, tanpa les, tapi mereka bisa berbicara dengan bahasa yang lain dalam hitungan detik loh adik-adik. Tidak bertahun-tahun seperti kakak tadi. Ya adik-adik, mau tahu cerita selanjutnya? Yuk, kita ikutin cerita selanjutnya ya. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan selama 40 hari
ia menampakkan diri dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Setelah itu, Yesus naik ke surga. Tapi sebelum naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Adik-adik bisa baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, adik-adik, murid Yesus yaitu Petrus, Yohanes, dan lain-lainnya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus di suatu ruangan tempat mereka menumpang. Adik-adik, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, ketika semua orang pada saat itu dari berbagai daerah datang dan berkumpul di Yerusalem, para murid juga berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Saat mereka berkumpul, secara tiba-tiba terjadilah beberapa peristiwa. Wush, wush, wush. Turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tampaklah lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di kepala para murid. Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Bahasa roh. Mereka berbicara dalam bahasa lain seperti Partia, Media, Elam, Mesir, Yudea, dan lain-lain. Sementara mereka adalah orang Galilea. Mereka berbicara dalam bahasa orang lain dalam hitungan detik loh adik-adik. Itu karena kuasa Roh Kudus. Tidak seperti kakak tadi, bertahun-tahun baru bisa berbicara dalam bahasa Jerman dengan baik setelah belajar bertahun-tahun. Nah, peristiwa ini yang disebut sebagai hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah, adik-adik, peristiwa Pentakosta sebagai pekabaran Injil yang diberitakan ke seluruh orang dari berbagai daerah. Peristiwa turunnya Roh Kudus menjadi sebuah momen perenungan bagi setiap orang percaya. Sudahkah kita senantiasa merespon kehadiran kuasa Roh Kudus dengan benar? Kuasa Roh Kudus dapat membuat sebuah perubahan hidup yang baik bagi kita. Tetapi, sudahkah adik-adik dan saya dan kakak Layan membuka diri terhadap kehadiran kuasa Roh Kudus? Adik-adik, maukah hidup kita penuh dengan Roh Kudus? Tanda bahwa hidup kita penuh dengan Roh Kudus adalah apabila kita tidak marah-marah atau bentak-bentak orang tua, tidak mengejek teman, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, menyayangi orang tua, saudara, kakak, adik, menghormati dan menghargai orang lain, menolong sesama. Dengan demikian, kita telah menjadi surat terbuka Yesus. Nah, adik-adik, demikian cerita kakak di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, ayat hafalan kita di hari ini dari Yoel 2 ayat 28a. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu adalah ayat hafalan kita ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan. Kami naikkan pujian, syukur, dan terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terutama kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh hadir di saat ini untuk mengikuti ibadah IMPA di pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Biarlah kami dapat memahami akan firman Tuhan yang baru saja kami dengar ini Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pada RT Tuhan. Tuhan berkati semua program yang telah dibuat, yang telah dijalankan maupun belum dijalankan Tuhan. Biarlah program-program ini Tuhan berkati, agar itu dapat berjalan semua dengan baik Tuhan, demi dan untuk kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan bagi gereja kami Tuhan. Tuhan berkati akan gereja kami ini Tuhan, pelayanan yang ada di dalam gereja kami Tuhan. Berkati semua para pelayan yang ada di dalam gereja kami Tuhan. Semua apa yang dilakukan di dalam pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak pelayan kami Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan berkati mereka, baik itu di tempat bermain mereka, di rumah, tempat belajar mereka, maupun di mana saja mereka berada. Tuhan berkati akan kesehatan dan kekuatan mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan semua aktivitas mereka dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi orang tua mereka Tuhan. Tuhan memberikan juga kesehatan dan kekuatan yang terbaik, agar mereka juga dapat melakukan semua aktivitas mereka dengan baik Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi para kakak layan PA Tuhan. Tuhan berkati mereka, berkati kami semua dengan apa yang ada pada kami, potensi yang ada pada kami. Biarlah potensi yang ada pada kami ini Tuhan, kami dapat melayani anak-anak layan ini dengan baik dan benar seturut kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan atas semua
salah dan dosa kami itu Tuhan, apa yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Lalu Tuhan, doa kami ini jauh daripada sempurna. Tuhan mau sempurnakan doa kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu kami akan berdoa, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak undang adik-adik berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan.